Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum kimia dasar kali ini berjudul netralisasi. Tujuannya adalah untuk melakukan titrasi dengan benar dan sesuai dengan instruksi kerja, serta menentukan senyawa hasil reaksi netralisasi. Untuk alat dan bahannya silahkan dicatat terlebih dahulu. Ada aquades, larutan standar NaOH 0,1 molar yang sudah diketahui konsentrasinya yaitu 0,1028 molar. Ada sampel HCl, indikator PP, Erlenmeyer, gelas beker, pipet volume, batang pengaduk, corong gelas, bak pipet, statif, klem, dan tentunya buret untuk titrasi. Sebelum kita mulai praktikumnya, terlebih dahulu kita belajar volumetri. Volumetri adalah analisis kuantitatif, yaitu penentuan konsentrasi zat dengan cara mereaksikan dengan zat standar atau yang sudah diketahui konsentrasinya. Zat yang dicari konsentrasinya kita sebut sebagai analit atau titrat. Sedangkan zat yang sudah diketahui konsentrasinya kita sebut sebagai titar atau titran. Titrasi akan tercapai titik ekivalen, di mana titik ekivalen adalah jumlah mol ekivalen dari titrat sama dengan mol ekivalen dari titran. Pada titik tersebut diusahakan diamati dengan indikator. Ingat bahwa indikator dapat berubah warna pada suasana asam dan suasana basah. Untuk titrasi netralisasi, kita gunakan indikator PP, di mana indikator PP akan berubah warna menjadi merah muda pada pH sekitar 8. Kita ketahui juga bahwa netralisasi akan membentuk garam. Garam memiliki pH yaitu sekitar 7-8. Nah, titrasi harus dihentikan ketika terjadi perubahan warna indikator. Titik tersebut disebut titik akhir titrasi. Titrasi netralisasi ada dua, yaitu alkalimetri dan asidimetri. Alkalimetri adalah penentuan konsentrasi larutan asam menggunakan larutan standar basah, seperti contohnya NaOH. Sedangkan asidimetri adalah penentuan konsentrasi larutan basah menggunakan larutan standar asam, seperti contohnya HCl. Selanjutnya, kita belajar pembacaan buret. Buret memiliki skala bermacam-macam, ada dari 0 sampai 25 atau 0 sampai 50. Seperti contohnya kita menggunakan buret 0 sampai 50, berisi 50 ml larutan. Posisi 0 akan berada di atas dan skala 50 berada di bawah. Jadi semakin ke bawah angkanya semakin besar, berkebalikan dari gelas ukur. Kita contohkan, titrasi berhenti pada skala antara 7 dan 8. Pada 7 dan 8 itu ada 9 strip. Titrasi berhenti setelah strip pertama. Kita lihat gambar paling kiri. Garis kuning itu menunjukkan meniskus dari larutan standar. Meniskus larutan berada di antara 7,1 dan 7,2. Larutan
berhimpit di 7,1, belum mendekati 7,2. Di antara 7,1 dan 7,2 itu kita bagi menjadi 3 pembacaan. Jika meniskus mendekati 7,1, maka kita baca sebagai 7,13. Jika berada di tengah 7,1 dan 7,2, maka kita baca sebagai 7,15. Jika meniskus mendekati 7,2, maka kita baca sebagai 7,17. Selanjutnya kita akan belajar prakteknya. Yang pertama adalah persiapan larutan penitar atau titar atau titaran. Buret disimpan dalam kondisi terbalik, maka sebelum kita gunakan, kita balik terlebih dahulu. Kita siapkan bagian bawah penampung untuk limbah. Buret kita bilas terlebih dahulu menggunakan aquades. Kita tunggu sampai aquades mengalir semua keluar dari buret. Tahap selanjutnya adalah kita membilas buret menggunakan larutan titar. Kita di sini menggunakan larutan standar NaOH. Kita tuangkan dahulu larutan standar ke dalam glass beaker. Jangan lupa untuk kita tutup terlebih dahulu keran bagian bawah, kemudian kita tambahkan larutan titar untuk membilas terlebih dahulu. Kita masukkan sedikit saja atau sekitar setengah dari buret. Kemudian kita lepas dari statifnya. Kita lewatkan larutan titar hingga melebihi skala 0. Tujuan pembilasan menggunakan larutan standar adalah untuk menghilangkan titik-titik aquades yang sebelumnya digunakan untuk membilas buret. Setelah selesai kita bilas, kita keluarkan seluruh larutan ke dalam limbah. Kenapa kita masukkan ke dalam limbah? Karena larutan standar ini sudah bercampur dengan titik-titik aquades, sehingga tidak boleh kita masukkan ke dalam larutan standar yang akan kita gunakan nanti. Jika sudah selesai membilas, kita akan isi buret hingga penuh. Jangan lupa untuk menutup keran terlebih dahulu. Kemudian kita isi sampai melebihi garis 0. Perhatikan bagian bawah buret. Jangan sampai ada gelembung udara. Maka, buka keran supaya seluruh larutan standar memenuhi buret.
Jika semua bagian dari buret sudah terisi larutan standar, maka kita buat berhimpit dengan skala 0. Kita buat berhimpit dengan skala 0. Kemudian bagian atas buret kita keringkan menggunakan kertas saring yang digulung pada batang pengaduk. Tujuannya adalah supaya tidak ada titik-titik larutan standar di mana ketika kita gunakan titik tersebut tidak akan jatuh dan menambah volume buret lagi. Kedua, kita akan persiapkan larutan yang akan dititar atau titrat. Di sini kita menggunakan sampel HCl. Sampel HCl belum kita ketahui konsentrasinya. Kita gunakan pipet volume 10 ml untuk mengambil sampel HCl sebanyak 10 ml. Mula-mula kita bilas dulu pipet volume yang akan kita gunakan dengan Aquades. Kita keringkan seluruh pipet supaya tidak ada Aquades yang masih menempel. Kemudian kita bilas dengan larutan yang akan kita ambil, yaitu sampel HCl. Kita ambil sampai di bawah gondok, kemudian kita lepaskan bal pipet. Setelah itu kita bilas sampai melebihi tanda tera dari pipet volume. Larutan yang sudah digunakan untuk membilas kita buang ke glass beaker untuk penampung limbah. Setelah kita lakukan pembilasan, siap kita pindahkan ke Erlenmeyer. Kita pipet 10 ml. Prosedur seperti pada praktikum sebelumnya, yaitu mengencerkan dan melarutkan. Jadi kita ambil, kemudian kita lap terlebih dahulu bagian bawahnya, kemudian kita tepatkan pada tanda tera. Kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer dengan posisi 45 derajat. Kita alirkan sampai semua larutan berhenti dan tunggu sampai 15 hitungan untuk memastikan seluruh larutan keluar dari pipet volume. Kita ulangi pemipetan sebanyak 2 kali karena kita akan melakukan titrasi duplo atau pengulangan 2 kali. Selanjutnya kita tambahkan 2-3 tetes indikator PP ke dalam masing-masing Erlenmeyer. Tujuan penambahan indikator untuk menunjukkan titik akhir titrasi atau titrasi akan berhenti jika terjadi perubahan warna. Kita homogenkan. Selanjutnya adalah titrasi asam basa. Buret yang sudah siap kita gunakan dan Erlenmeyer yang sudah siap juga yang berisi HCl, kita titrasi. Tangan kanan memegang Erlenmeyer, posisinya bisa kita genggam dengan 4 jari atau 2 jari. Kemudian tangan kiri memegang kran buret.
Buka keran buret dengan hati-hati, tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi keluarnya tetes-tetes. Kita goyang-goyangkan dengan tujuan untuk menghomogenkan. Titrasi akan berhenti jika larutan yang ada di Erlenmeyer berubah menjadi merah muda yang stabil ya, bukan merah muda kemudian hilang lagi tidak berwarna. Jadi kita tambahkan sampai warna merah muda. Kita tunggu sampai 30 hitungan atau 30 detik, tidak berubah lagi menjadi tidak berwarna. Nah, itulah titik akhir titrasi atau titrasi harus dihentikan. Kita tambahkan 1 tetes. Nah, itu sudah berubah menjadi merah muda. Kita tunggu dengan sambil menggoyang-goyangkan. Kita hitung 30 hitungan. Jika kembali berubah warna menjadi tidak berwarna, maka kita tambahkan lagi 1 tetes. Kemudian kita goyangkan kembali. Kita hitung 30 kali hitungan. Jika masih kembali tidak berwarna, maka kita tambahkan lagi 1 tetes. Kita tambahkan 1 tetes lagi, kemudian kita kocok lagi atau kita goyangkan sambil kita hitung sebanyak 30 hitungan. Jika tidak berubah, maka itulah titik akhir titrasinya. Nah, ini sudah tidak berubah warna kembali menjadi tidak berwarna, jadi sudah menunjukkan warna merah muda. Sekarang kita baca buretnya. Silahkan dibaca berapa volume larutan standar yang kita gunakan. Larutan berhimpit di skala 7 dan 8 pada garis keempat, yang artinya ada di 7,4 dan 7,5. Jika cenderung mendekati 7,4, maka 7,43. Jika berada di tengah, maka 7,45. Jika mendekati 7,5, maka 7,47. Catat volume yang kita gunakan untuk titrasi sebagai volume titar. Buret yang sudah kita gunakan, jika akan kita gunakan lagi untuk titrasi, maka posisikan di 0 lagi. Oleh karena itu, kita isi lagi dengan larutan standar yang kita gunakan tadi, yaitu larutan standar NaOH. Kita pasangkan corong, kemudian kita tambahkan larutan melebihi garis 0. Kita paskan dengan 0 dengan membuka keran buret. Ingat, pembacaan sejajar dengan mata. Jika sudah, kemudian kita keringkan bagian atas buret dengan kertas saring. Buret siap kita gunakan lagi untuk titrasi kedua. Seperti titrasi pertama, tangan kanan memegang Erlenmeyer dan tangan kiri selalu berada pada keran buret. Kita buka
keran dengan perlahan untuk mengeluarkan larutan sambil kita goyangkan Erlenmeyer. Kita titrasi sampai larutan yang ada di Erlenmeyer berubah warna menjadi merah muda. Kita tambahkan 1 tetes lagi, kemudian kita kocok lagi atau kita goyangkan sambil kita hitung sebanyak 30 hitungan. Jika tidak berubah, maka itulah titik akhir titrasinya. Setelah berubah warna menjadi merah muda, kita baca skala dari buret. Silahkan dibaca berapa larutan standar yang kita gunakan untuk titrasi. Catat volume yang kita gunakan untuk titrasi sebagai volume titar. Selanjutnya kita akan menghitung berapa konsentrasi sampel HCl yang kita gunakan tadi. Berikut adalah perhitungan penentuan konsentrasi larutan sampel HCl. Nah, itu tadi praktikum kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.